Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jazil. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap jalankan protokol kesehatan pada setiap aktivitas. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan setiap selesai kegiatan di luar rumah. Pasca pencairan Bansos PKH tahap 3 tahun 2021, banyak sekali para penerima Bansos PKH yang menanyakan terkait dengan berkurangnya bantuan yang mereka terima atau tidak sesuainya nominal yang mereka terima dengan kategori yang ada pada keluarga penerima tersebut. Apakah ada pemotongan? Perlu diketahui bahwa masyarakat sebagai penerima Bansos pemerintah itu harus terdaftar pada DTKS. Apa itu DTKS? DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan juga Permensos Nomor 5 Tahun 2019. DTKS digunakan sebagai sumber data utama di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Maksudnya adalah bahwa para penerima bantuan sosial yang berasal dari pemerintah itu datanya diambil atau berdasarkan DTKS. Nah, begitupun para penerima manfaat PKH, BPNT dan juga BST, mereka semua harus terdaftar pada DTKS. Jika tidak terdaftar, maka bantuannya akan dipending atau bahkan bisa saja di stop. Hasil temuan BPK yang diungkapkan oleh Ibu Menteri pada sidang dengan DPR ini bisa dilihat pada menit ke-1 lebih 45 bahwa penetapan DTKS per Januari tahun 2020 ini terdapat 10 juta lebih NIK ART tidak valid, 16,3 juta lebih nomor KK tidak valid, kemudian 86.000 lebih NIK ART yang ganda. ART di dalam Bansos PKH yaitu bisa sebagai suami, anak, atau orang tua dari suami atau orang tua dari istri. Sementara ibu yang statusnya dalam KK sebagai istri, dalam PKH disebutnya sebagai pengurus PKH. Pada website Kemensos pertanggal 5 Juli tahun 2021 bahwa sesuai instruksi Presiden Jokowi agar mempercepat pencairan PKH pada tahap yang ketiga. Dan Ibu Mensos pun merespon cepat atas arahan dari Presiden. Sementara perbaikan data yang tidak valid ini belum seluruhnya tuntas, dan pada akhirnya berimbas pada Bansos PKH yang diterima oleh para KPM. Data penerima Bansos itu harus seluruh anggota keluarganya masuk pada data DTKS. Jika dalam kartu keluarga itu terdapat ibu, bapak, kemudian anak ke-1, anak kedua, dan juga anak ketiga, nah maka bapak, ibu, serta ketiga anak dalam keluarga itu harus tercatat atau terdaftar pada DTKS. Jika salah satu saja tidak terdaftar, maka akan berimbas pada bantuan. Bisa saja bantuan tersebut dipending atau bahkan berkurang nominal bantuannya. Saya coba ilustrasikan. Si A adalah penerima Bansos PKH dengan kategori anak sekolah. Yang satu anaknya masih kelas 2 SMA dan satu lagi kelas 4 SD. Yang kelas 2 SMA ini belum terdaftar pada DTKS karena NIK-nya misalkan salah input atau namanya kurang satu huruf. Maka si A akan mendapatkan Bansos PKH hanya untuk SD saja. Sementara yang SMA itu tidak akan mendapatkan Bansos PKH-nya karena NIK atau namanya itu harus diperbaiki dulu atau didaftarkan untuk masuk ke dalam DTKS. Nah, sekarang semuanya sedang bekerja dalam perbaikan data penerima Bansos yang ada pada DTKS, baik itu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, para pendamping, dan juga stakeholder lainnya. KPM tinggal tunggu saja perbaikan data yang sedang dilakukan. Semoga akhir Juli ini dapat selesai perbaikan data tersebut. Baiklah,
dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, nominal yang tidak sesuai yang diterima oleh KPM PKH itu bukan diakibatkan karena adanya pemotongan. Nominal yang KPM terima sekarang itu adalah berdasarkan data yang sudah valid atau sudah selesai diperbaiki. Yang kedua, data yang diperbaiki ini bukan hanya nomor NIK atau nomor KK saja, tapi juga nama ataupun alamat dari KPM tersebut yang harus sesuai dengan yang ada pada KTP atau kartu keluarga. Yang ketiga, perbaikan data ini bukan hanya untuk bansos PKH saja, tapi juga untuk BPNT ataupun BST. Dan yang keempat, penerima bansos ini harus seluruh anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga ini terdaftar pada DTKS. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami oleh para KPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.